Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi playlist mata kuliah kita tentang aplikasi basis data. Kebetulan kalau di modul kampus UBSI, untuk mata kuliah aplikasi basis data ini hanya sampai pada pertemuan 12. Jadi sekarang di pertemuan ini adalah sesi terakhir kita di mata kuliah aplikasi basis data. Oke, pada sesi terakhir ini di pertemuan 12 kita akan membahas tentang review materi join dan percabangan if. Jadi di pertemuan 12 ini sebetulnya hanya mereview saja dan ada sedikit tambahan mengenai percabangan if. Seperti apa mata kuliah kita pada pertemuan 12 ini? Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita di pertemuan 12 ini yang membahas tentang studi kasus fungsi join. Nah, kebetulan pada pertemuan ini kita akan mengangkat studi kasus tentang rekam medis. Jadi ini rekam medisnya rekam medis sederhana aja. Nanti ada tabel dokter, ada tabel pasien, dan ada tabel periksa. Oke, langsung saja ini kita seperti biasa pindahkan dulu ke direktori C. Kemudian kita aktifkan MySQL exe-nya, exam, MySQL, bin, mysql.exe, usernya root, passwordnya kosong, seperti biasa. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, kita akan mengangkat studi kasus tentang rekam medis sederhana ya. Nah, dari studi kasus itu kita tampung ke dalam database yang bernama db_review ya. Berarti kita create database-nya namanya db_review. Nah, setelah ini seperti biasa teman-teman diminta untuk membuat tabel secara mandiri supaya mempercepat alur videonya. Tabel pertama yang harus teman-teman buat adalah tabel dokter seperti ini. Kemudian ada tabel pasien seperti ini. Dan yang terakhir ada tabel periksa seperti ini. Oke teman-teman, silakan dibuat dulu tabelnya beserta recordnya yang sudah tadi saya tampilkan. Oke teman-teman, kalau sudah dibuat semua tabel beserta pengisian recordnya, sekarang kita lanjutkan materi kita di pertemuan ini. Jadi seperti biasa teman-teman aktifkan dulu ke database yang sudah teman-teman buat, kemudian boleh di-describe masing-masing dari tabel yang sudah teman-teman buat. Kalau sudah di-describe seperti ini, sekarang kita cek dulu untuk record yang sudah kita isi barusan. Sekarang saya mau tampilkan dulu tabel dokter. Select all from dokter, enter. Nah ini ya teman-teman untuk hasil dari record pada tabel dokter. Sekarang saya mau select all from periksa seperti ini. Kemudian select all from pasien. Nah, seperti ini ya. Nah, sesuai judul kita di sini hanya mereview saja apa yang sudah kita bahas sebelumnya mulai dari pertemuan 1 sampai dengan 11. Nah, sekarang di sini saya akan merubah size nama atau size field nama pada tabel dokter menjadi size-nya adalah 45. Caranya bagaimana? Oke, caranya adalah kita menggunakan alter ya, teman-teman. Di sini kita gunakan alter table. Tabelnya ini dokter ya kebetulan. Setelah ini kita enter dan kita gunakan change nama fieldnya kebetulan nama ya. Kemudian kita isi nama lagi. Nama di sini adalah nama field sebelumnya dan nama yang ini adalah nama field yang akan diganti. Nah teman-teman masih ingat ya kalau change ini juga bisa mengganti nama field atau mengganti tipe datanya atau size-nya juga ini bisa. Nah kebetulan di sini kita tidak akan mengganti nama fieldnya, jadi kita ketikkan namanya 2 kali. Kemudian di sini size-nya kita ganti ke 45, tapi tipe datanya sama, varchar. Setelah ini kita enter aja dan kita describe ya, describe dokter. Nah ini nama sudah berubah, tipe datanya menjadi 45 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan menyeleksi nama dokter yang namanya Sri Putri ini, teman-teman. Teman-teman masih ingat caranya gimana? Di sini kita gunakan select ya.
Di sini saya menggunakan field semuanya dari tabel dokter. Di sini kita kasih kondisi where nama, berarti ya, nama ini Sri Putri. Titik koma, kita enter. Nah, ini ya. Sri Putri, alamat BSD, nomor telepon sekian, biaya konsultasinya sekian. Oke, ini masih mudah ya teman-teman. Tentu teman-teman juga masih ingat materinya. Oke, setelah ini saya akan menyeleksi nomor periksa yang ada di tabel periksa. Tabel dokter.nama, fieldnya nama, kemudian dokter.biaya transaksi, atau kita enter aja ke bawah. Biaya, ini dokter dulu ya, dokter.biaya konsultasi, kemudian periksa tanggal periksa. Nah, kalau seperti ini sudah pasti kita akan menggunakan join ya di sini teman-teman. Kita enter dulu. Di sini kita selectnya from periksa aja, from periksa, inner join, tabel dokter ya, on periksa.id dokter sama dengan dokter.id dokter. Jadi di sini kita akan menampilkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Fieldnya nomor periksa ini di tabel periksa, nama dan biaya konsultasi ini dia di tabel dokter, dan tanggal periksanya ada di tabel periksa. Kemudian di sini kita gunakan inner join. Teman-teman masih ingat ya, kalau inner join itu hanya yang beririsan saja di antara tabel tersebut. Oke, di sini gimana kalau kita tambahkan total biaya di sini? Jadi kita tambahkan total biaya setelah biaya konsultasi, atau kita tambahkan juga field biaya yang ada di tabel periksa ini ya. Kebetulan nanti total biaya ini didapat dari biaya konsultasi yang ada di tabel dokter ditambah biaya yang ada di tabel periksa. Oke, langsung saja ini kita pencet atas saja. Ini kita selectnya sama aja seperti yang sebelumnya. Di sini gimana kalau kita tuker periksa tanggal periksa dulu, periksa.tanggal periksa, koma, dokter.biaya konsultasi, kemudian periksa.biaya, koma. Nah, di sini kita tambahkan field sementara ya untuk total biaya. Didapat dari biaya konsultasi yang ada di tabel dokter ditambah periksa biaya. Nah, di sini kita kasih alias ya untuk si field sementara ini menggunakan S total bayar. Setelah ini kita enter, kita pilih lagi yang from periksa inner join dokter. Ini sama aja, kita pakai lagi aja on periksa.id dokter sama dengan dokter.id dokter. Oke, ini kita enter. Nah, ini saya zoom out dulu. Jadi biaya konsultasi ini ditambah biaya sama dengan total bayar. Nah, setelah ini saya mau kasih kondisi if nih teman-teman ya, dimana kalau misalkan total bayarnya lebih dari 50.000, ini dia akan mendapatkan vitamin C. Nah, langsung aja kita kasih perintah. Di sini kita samakan aja sama sebelumnya ya untuk field-fieldnya. Ini sama. Kebetulan di sini tanggal periksanya dulu ya, karena tadi kita ditukar. Kemudian dokter.biaya konsultasi, koma, periksa.biaya, koma. Ini kita pencet atas lagi. Nah, ini dokter.biaya konsultasi as total bayar ya. Kita enter. Di atas kita belum kasih koma, jadi di sini kita kasih koma ya supaya nggak error. Terus kita enter aja supaya enak dilihat. Nah, sekarang kita kasih field sementara yang dimana ini didapat dari if ya atau kondisi.
Nah, sekarang kita kasih kondisi di sini. Kita kasih kondisi if. Nah, di sini kebetulan untuk total bayar karena dia bukan merupakan sebuah field, maka dia di sini harus didefinisikan kembali untuk rumusnya. Jadi kita tidak bisa seperti ini, teman-teman. Jadi langsung aja kita ketik ulang untuk rumusnya. Dokter biaya konsultasi biaya underscore konsultasi plus periksa dot biaya ini lebih dari sama dengan 50.000 misalkan ya, maka dia akan mendapatkan vitamin B. Nah, ini seperti biasa untuk koma yang pertama ini adalah kondisi true-nya, dan untuk koma yang kedua ini kondisi false-nya. Ini kita kasih no bonus aja. No bonus. Kita kasih kurung dulu, enter. Nah, di sini kita kasih alias lagi ya, teman-teman. Kita kasih alias as bonus. Nah, ini udah, kita enter aja. Berarti ini kita perlu from juga, from periksa inner join dokter, on periksa ID dokter sama dengan dokter ID dokter. Ini kita enter. Langsung aja. Nah, di sini ya. Di sini kita sudah berhasil menambahkan field sementara di mana bonus ini didapatkan apabila total bayar lebih dari sama dengan 50.000. Jadi ada satu kondisi di mana total bayarnya kurang dari 50.000 ya. Jadi dia tidak mendapatkan bonus. Nah, sekarang saya mau tambahkan bagaimana kalau misalkan kalau di atas 50.000 dia dapat vitamin B, dan kalau di atas 100.000 dia dapat vitamin C. Jadi nanti yang akan mendapatkan vitamin C hanya record nomor 3 ya, Susanti aja nih yang dapat vitamin C. Jadi untuk yang Hermawan dan Sri Putri ini dia hanya mendapat vitamin B karena dia kurang dari 100.000. Nah, caranya gimana? Sekarang kita pilih atas lagi aja, teman-teman ya. Ini kita pakai field yang sama. Nah, ini jangan lupa kita kasih koma dulu ya, karena tadi kita lupa kasih koma. Enter. Oke, setelah ini kita kasih if-nya juga. Nah, kebetulan di sini karena kita mau menggunakan percabangan if ya, yang 100.000 ini mulai duluan untuk diperiksa kondisinya, dan dia akan mendapatkan vitamin C ya, teman-teman. Kemudian ini kita hapus. Kita hapus kondisi false-nya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita klik lagi if-nya. Jadi pada saat dia kondisinya false, maka dia akan mengecek lagi nih. Mengecek if-nya, apakah if-nya ini lebih dari sama dengan 50.000. Nah, kalau tidak juga, nah kalau seperti ini apabila tidak lebih dari sama dengan 100.000, maka dia akan mengecek yang bawahnya. Mengecek apakah dia lebih dari 50.000. Kalau iya, maka dia akan mendapatkan vitamin B. Kalau tidak sama sekali, tidak melebihi 100.000 dan 50.000, maka ini akan no bonus. Gitu ya, teman-teman. Di sini kita kasih alias bonus juga sama. B-nya kecil aja. Jangan lupa ini karena if-nya ada 2, jadi kurungnya juga ada 2, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, ini kita enter. Kita pilih lagi yang from periksa ini, dan on periksa ID dokter sama dengan dokter.id dokter. Kita enter. Ini sudah betul ya hasilnya. Jadi yang mendapatkan vitamin C hanya record ketiga atau atas nama Susanti ini. Kalau misalkan teman-teman di sini kondisinya kebalik nih, 50.000 duluan dan 100.000-nya di bawah, maka dia akan tampil sama seperti ini, teman-teman. Karena kita tahu di sini yang total bayarnya 80.000 ini sudah melebihi 50.000, maka dia akan mencetak vitamin B. Kemudian ini juga sama, dia akan mencetak vitamin B, dan yang ini 100.000 ini juga kan masih lebih dari sama dengan 50.000 ya. Nah, maka dari itu dia akan mencetak vitamin B kalau misalkan posisinya ditukar gitu ya. Jadi posisinya harus 100.000-nya duluan baru yang 50.000. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk materi percabangan if ini. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk materi kita di sesi terakhir pada playlist aplikasi basis data ini. Jadi pada playlist ini saya rangkum sedikit. Kita sudah membahas
tentang konsep database itu seperti apa, bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara membuat field sampai kepada recordnya. Kita juga sudah membahas DDL, kemudian ada juga DML sampai 2 part ya. Terus kita juga belajar PHP MyAdmin dan juga terakhir kita belajar tentang join. Termasuk ada kondisi if di dalamnya ya teman-teman. Jadi lengkap sudah materi kita di sesi playlist mata kuliah aplikasi basis data ini. Karena sekali lagi ini mengacu dari modul kampus UBSI ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar database, silakan teman-teman boleh komentar aja di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti playlist mata kuliah ini mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 ini sampai dengan selesai. Tentunya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kita berjumpa lagi di sesi atau playlist mata kuliah kita selanjutnya yang akan datang. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti playlist ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi teman-teman.